Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dinda Saryana. Gimana kabar kalian semua? Oh ya teman-teman, di sini aku mau mencoba mengulik sedikit mengenai gelar bangsawan yang diberikan oleh tetua adat pada zaman dahulu untuk keturunannya. Kalian pasti penasaran dengan gelar apa sih yang diberikan? Kita bahas sama-sama yuk. Teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf jika ada salah penyebutan, sedikit kurang lengkap atau hal-hal lainnya yang kekurangan di aku. Aku udah berusaha mencoba mencari di berbagai sumber dan inilah hasil yang aku dapatkan. Berikut adalah beberapa gelar bangsawan yang diberikan kepada keturunan bangsawan Aceh. Yang pertama ada Cut atau Pocut. Cut adalah salah satu gelar bangsawan Aceh yang diperuntukkan untuk kaum perempuan. Gelar ini diturunkan kepada anak cucunya jika perempuan bangsawan tersebut menikah dengan lelaki bangsawan juga yang biasa disebut dengan teku. Selanjutnya adalah gelar teku. Teku ini adalah gelar ningrat atau bangsawan untuk kaum pria dari suku Aceh yang memimpin wilayah Nangro atau kenegrian. Teku adalah seorang hulu balang atau ule balang, atau di dalam bahasa Indonesia itu artinya pemimpin. Sama seperti budaya patrilineal lainnya, gelar teku dapat diperoleh seorang anak laki-laki dari seorang ayah yang memiliki gelar teku juga. Teku ini beda dari tengku ya. Dalam segi penulisannya itu memang sama, namun agak sedikit beda. Ada sekitar beberapa huruf yang beda. Namun penggunaannya atau peruntukannya ini antara teku dan tengku itu beda. Banyak juga kekeliruan atau kesalahpahaman masyarakat Indonesia dalam melafalkan atau menulis nama-nama tokoh Aceh. Contohnya kesalahan dalam membedakan antara siapa teku atau tengku. Contohnya adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Aceh, yaitu Teku Umar, bukan Tengku Umar. Terus ada gelar merah. Merah adalah gelar raja-raja di Aceh sebelum datangnya agama Islam. Dalam bahasa Gayo, merah disebut sebagai marah, seperti Marah Silu yang merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Contoh lainnya adalah putra Sultan Iskandar Muda yang digelari dengan Merah Pupuk. Setelah datangnya agama Islam, istilah merah ini diganti menjadi gelar Sultan. Selanjutnya ada gelar Panglima Sago. Gelar Panglima Sago adalah gelar yang diberikan kepada orang yang menggantikan pemerintahan kerajaan jikalau tiba-tiba raja meninggal sementara anak atau penerus raja itu masih kecil. Panglima Sago diikuti oleh angka karena gelar ini diurut dari masa ke masa. Selanjutnya ada Tengku. Tengku di Aceh menurut Snoek Hurgrunje pada tahun 1985 diperuntukkan untuk beberapa kriteria. Yang pertama adalah digunakan untuk santri. Sebutan untuk kategori ini termasuk juga golongan yang bukan ulama, namun ia tekun melakukan ibadah maupun seseorang yang telah menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Yang kedua ada diperuntukkan untuk orang malim. Malim berasal dari bahasa Arab yang asal muasal katanya adalah mu'alim yang artinya guru. Orang yang disebut malim memiliki pengetahuan
yang lebih mengenai kitab-kitab keagamaan. Kalau di kampung-kampung umumnya kitab kuning ya. Tengku juga diperuntukkan bagi seorang alim atau alim dalam bahasa Arab, yang berarti orang yang berilmu, yang telah melengkapi pendidikan keagamaannya. Yang ketiga, panggilan tengku juga diperuntukkan untuk pria dan wanita yang memberi pengajaran mengenai dasar Al-Quran, baik di Manasah maupun di Dayah. Biasanya pengajaran dasar mengaji Al-Quran di kampung-kampung dimulai dari zuhur sampai asar, dan dari asar sampai menjelang maghrib. Yang terakhir, yang keempat, panggilan tengku juga diperuntukkan untuk qadhi yang bertindak sebagai hakim dalam wilayah hulu balang atau kenegerian. Sebutan terakhir ini sudah jarang ditemui kecuali beberapa orang yang sudah cukup tua ya, yang memang pernah menjadi hakim pada masanya dahulu. Selanjutnya ada gelar Laksamana. Laksamana adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, yaitu panglima tertinggi di laut. Seperti halnya yang digunakan pada masa Sultan Iskandar Muda, Kesultanan di Samudra Pasai Aceh juga memiliki seorang panglima laut perempuan yang tangguh, yang kita ketahui bersama, yaitu Laksamana Malahayati atau Laksamana Kemalahayati. Selanjutnya ada istilah Hulebalang. Hulebalang adalah gelar raja peninggalan sistem monarki yang sempat digunakan di kerajaan Aceh selama berabad-abad. Para Hulebalang menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh dan disahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh melalui surat pengangkatan atau sarakata yang telah dibubuhi oleh cap sikureng. Cap sikureng ini adalah stempel resmi kerajaan Aceh. Kini para keturunan Hulebalang diberi gelar teku untuk lelaki dan cut atau pucut untuk wanitanya. Berarti sepemahaman aku sampai sejauh ini untuk kekuasaan sultan itu setingkat dengan presiden ya masa sekarang, dan hulu balang setingkat dengan gubernur saat ini. Atau apakah aku keliru? Tolong di komentar atau diluruskan jika aku keliru ya teman-teman. Ada istilah Panglima Laut. Panglima Laut merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan yang bertugas memimpin persekutuan pengelolaan hukum laut di Aceh. Hukum ini dikembangkan berbasis syariat Islam yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat, dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar para nelayan, serta menjadi penghubung antara nelayan dan para hulu balang atau pemerintah daerah. Selanjutnya ada Panglima Uten. A few moments later. Selanjutnya ada istilah Panglima Uten. Tradisi pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Aceh secara turun-temurun. Hal ini diselenggarakan melalui lembaga adat yang dipimpin oleh Panglima Uten. Dalam literatur lama diterangkan ada beberapa fungsi utama yang harus dijalankan oleh seorang Panglima Uten. Yang pertama itu pemimpin atau Panglima Uten menyelenggarakan adat gli. Panglima Uten merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan bagaimana etika memasuki dan mengelola hutan, serta memberi nasihat dalam memanfaatkan hutan. Nasihat tersebut berisikan tatanan normatif apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan hutan adat.
Selain itu disampaikan pula petunjuk perjalanan dalam hutan sehingga jangan sampai ada orang yang tersesat, mengalami gangguan jin atau mendapat serangan dari binatang buas. Tapi kalau aku dapat jumpa dengan Edward Cullen di dalam hutan seperti yang di film Twilight, aku mau minta tanda tangannya dong. Terus Panglima Uten memiliki tugas mengawasi dan menerapkan larangan adat Gle. Gle di dalam bahasa Aceh ini memiliki arti yaitu hutan ya. Di dalam pengurusan hutan dilarang memotong pohon tualang, pohon kemuning, ketapang, belumpang, beringin, dan kayu-kayu besar lainnya dalam rimba yang dianggap sebagai tempat bersarangnya lebah. Ini merupakan pantangan umum yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja dapat mengambil madu yang bersarang di pohon-pohon besar tersebut. Dilarang memotong kayu-kayu medung ara, bunga merbau, dan kayu-kayu besar lain yang bisa dijadikan perahu kecuali atas izin dari raja. Ketiga, fungsi Panglima Uten yaitu sebagai tempat pemungutan wasegle. Wasegle adalah hasil hutan seperti cula badak, madu, gading gajah, getah rambung, sarang burung, rotan, kayu-kayuan yang dijual, damar, dan sebagainya. Besarnya wase atau cukai adalah 10% untuk raja. Ada istilah petua senebo, adalah tetua adat yang mengatur tentang pembukaan ladang, hutan, perkebunan pada wilayah gunung, lembah-lembah, dan menyelesaikan sengketa perebutan lahan di dalam masyarakat Aceh. Selanjutnya ada istilah qadli atau hakim ya, adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin pengadilan agama atau orang yang dianggap mengerti mengenai hukum agama. Selanjutnya ada Syah Bandar, adalah pejabat adat yang mengatur tentang urusan kepelabuhan, tambatan kapal atau perahu, lalu lintas angkatan laut, dan danau di dalam masyarakat Aceh. Yang terakhir ada Syarifah atau Said, merupakan salah satu gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad, yaitu Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Demikianlah penjelasan dari aku. Aku minta maaf jika sebelumnya ada istilah-istilah yang pengucapannya berbeda. Aku minta maaf jika ada istilah yang belum aku masukkan di pembahasan kali ini, dan aku minta maaf jika ada pengucapan aku yang menyinggung kalian. Aku di sini hanya berusaha untuk mengulik dan mencari dari berbagai sumber serta menjelaskannya kepada kalian. Dan jika ada kekeliruan di aku, tolong tulis di kolom komentar di bawah, tolong diluruskan ya, supaya kita dapat belajar bersama-sama. Terus jangan lupa di like, komen pembahasan selanjutnya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.